Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan mencoba mendengarkan coaching dengan Alur Tirta. Yang kali ini yang bertindak sebagai coach Ibu Dian Mutiara dan coach adalah Ibu Dian Ekowati. Nah, hal yang perlu kita pahami di sini bahwa untuk seorang coach wajib memiliki 3 kompetensi. Yang pertama, wajib mendengarkan secara baik apa yang disampaikan oleh coach. Yang kedua, kehadiran penuh. Dan ketiga, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baiklah, kita ikuti bersama bagaimana coaching yang akan disampaikan dengan Alur Tirta oleh Ibu Dian berdua. Silakan Ibu. Assalamualaikum Bu Dian. Waalaikumsalam Bu Tiara. Kemarin saya dengar ada yang Ibu mau bicarakan kepada saya. Kira-kira ada hal apa ya Bu? Iya betul sekali nih. Saya nih kan Bu Dian, adalah masalah dengan anak murid saya. Soalnya kalau saya mengajar ini, kebetulan kan saya udah lama nggak ngajar di kelas 7. Ini tahun ini saya dikasih pula kelas 7. Biasanya saya kan ngajarnya di kelas 9 semua. Jadi karena ini anak kelas 7, dia itu kan masih rasa ya Bu ya, suka jalan lari, pusing kepala saya. Kalau kelas 3 itu kan enak, mereka sudah dewasa, dengan kode sedikit aja mereka udah paham. Tapi kelas 7 kita larang kayak disuruh gitu ya gitu. Jadi orang tuh mobile lari sana lari, saya pening. Sehingga saya kan materi saya itu Bu Dian nggak bisa tersampaikan dengan baik. Tujuan pembelajaran saya kacau semua. Saya bilang kadang-kadang saya gimana ya Bu Dian ya, mau saya pukul nggak mungkin juga kan. Dalam saat situasi belajar nggak boleh seperti itu. Saya sadar bahwa seorang guru itu apapun ceritanya itu adalah murid saya. Tapi saya kesulitan Bu Dian dalam mengatasi. Makanya lah saya cari Bu Dian mau curhat-curhat. Karena selama ini kan saya tahu Bu Dian tuh ngajarnya di kelas 7. Jadi mungkin ada bisa berbagi trik dengan saya. Terutama ini Bu, masalah ini saya lihat anak-anak saya tuh kalau mengajar itu, saya udah beberapa cara saya lakukan, tapi di saat disuruh silakan bertanya nak, nggak ada yang mau bertanya. Siapa yang menjawab juga nggak juga. Saya tanya kasih pertanyaan juga dia. Gimana itu dia? Dengan permasalahan yang Ibu hadapi sekarang, saya dengar tadi Ibu bilang Ibu ngajar di kelas 7. Jadi apa tujuan Bu Dian dari pembicaraan kita hari ini dan apa yang ingin Bu Dian capai dari pembicaraan kita hari ini? Ya saya pinginnya Bu ya, anak-anak itu nanti bisa mengikuti pelajaran dengan baik gitu ya kan. Kemudian ada solusi lah buat saya, sehingga anak-anak itu mulai bisa terampil untuk bertanya dan menjawab. Nah, kalau kita mereka ribut, tetapi waktu belajar mereka diam gitu, diam nggak. Kalau saya kasih pertanyaan, siapa yang mau bertanya atau siapa yang mau menjawab, enggak juga. Jadi kayak mana ya itu caranya supaya mereka itu bisa bertanya ataupun menjawab gitu. Kira-kira adakah hal yang membuat anak-anak kelas 7 itu seperti itu Bu? Gini Bu, saya perhatikan anak-anak ini ya, masalahnya karena mereka itu nggak belajar di rumah. Mereka nggak membaca terlebih dahulu materi yang sudah saya ajarkan atau sudah saya informasikan. Nah, bahwa materi kita ke depannya ini. Karena mungkin sifat kekanak-kanakannya itu tadi ya, atau mungkin anak-anak ini malas ya, sehingga mereka itu di saat suruh bertanya, karena materi nggak dipahami, tidak dibaca, makanya mereka nggak tahu apa yang mau ditanya. Begitu saya mengajar, ya mereka nggak fokus gitu ya, suruh bertanya nggak bisa. Tapi kalau misalnya saya dah mulai ribut gitu. Jadi saya perhatikan mereka itu tidak membaca buku, kemudian ada yang nggak bawa buku, itu dia masalah Bu Dian. Buku paket udah dikasih, tapi mereka nggak bawa, itu dia. Saya udah berulang-ulang lah mengingatkan supaya buku paket itu dibawa. Jadi makanya mereka nggak tahu apa yang ditanyakan, karena dia nggak menyimak apa yang saya sampaikan. Baik, biasanya di dalam kelas yang Ibu ajarkan tersebut berapa murid Bu yang ada di dalam kelas? Di kelas itu kan ada 32 orang ya Bu. Apakah 32 orang tersebut tidak membawa buku saat pelajaran Ibu?
Ya enggak juga, ada yang bawa, tetapi memang ada anak-anak yang malas itu yang memang nggak mau, yang alasannya berat lah bawa buku ini tuh. Saya sudah mengingatkan bolak-balik karena saya kayak anak-anak itulah bu, mem lupa bu lupa itu dia. Ya, memang seperti itulah masalah yang kita hadapi ketika kita mengajari anak kelas 7 ya Bu. Iya. Tapi walau bagaimana kan kita sebagai seorang guru memang kita harus berusaha dan berupaya mengingatkan kembali. Dan apa usaha yang udah Ibu lakukan selain mengingatkan anak tersebut untuk membawa buku ke sekolah, atau adakah hal-hal lain yang membuat mereka tidak mau membawa buku? Iya. Saya memang kan kemarin Ibu udah kesel kali, saya kemarin udah koordinasi juga sama wali kelasnya. Kemudian saya juga sudah mengecek apakah mereka ini sebenarnya punya ada apa enggak gitu kan. Saya tengok kok ada yang tidak. Jadi saya bilang, saya coba lihat ke perpustakaan, saya cek dengan kepala perpustakaan bahwa anak-anak sudah dibagi buku semua. Nah, cuma kadang-kadang, mem saya belum ambil gitu. Nah, oleh sebab itu kemarin saya sudah berdiskusi sama anak-anak, membuat satu keyakinan Bu. Nah, membuat peraturan, siapa yang tidak bawa buku itu harus ada konsekuensinya. Nah, udah saya coba memang itu Bu. Kemudian saya juga ada koordinasi dengan wali kelasnya untuk mengingatkan di dalam grup kelas supaya untuk pelajaran saya jangan lupa membawa buku paket. Setelah Ibu tadi mengatakan bahwasanya Ibu sudah mengatakannya kepada wali kelasnya. Lalu apa tanggapan wali kelasnya kepada Ibu? Alhamdulillah tanggapannya baik ya, dan dia mau bekerja sama. Nah, karena saya pinginnya Bu, di dalam proses pembelajaran saya tuh anak-anak tuh aktif bertanya, aktif menjawab, atau mungkin Bu Dian ada solusi buat saya, misalnya gimana mungkin ada pengalaman dari Ibu supaya anak-anak itu bisa aktif dalam kelas. Karena kan nggak semua juga sih yang nggak bawa buku, tapi yang nggak bawa buku itu pun juga malas bertanya, malas menjawab. Mungkin saya ada kesalahan juga selama ini yang saya lakukan. Kira-kira apa ya Bu yang harus saya lakukan? Baik, jika Ibu bertanya pengalaman saya, maka pengalaman saya yang saya hadapi, saya pernah menghadapi murid yang tidak suka belajar melalui buku. Oh gitu. Ternyata mereka lebih suka ketika kita membuat media pembelajaran. Misalnya kita menyajikan video pembelajaran kepada mereka. Nah, seperti itu yang saya lakukan ketika anak malas belajar melalui buku. Nah, sekarang setelah kita berbicara seperti ini, apa rencana Bu Dian ke depannya mengenai anak-anak Bu Dian? Saya juga udah pikir-pikir nih Bu, pusing juga kepala saya nih. Tapi saya ada rencana Bu, rencana saya gini, supaya memancing anak, saya coba memberikan konsep pengetahuan pada anak-anak di dalam agar mereka bisa menggali atau bisa bertanya. Misalnya gini Bu, ada pertanyaan pemantik, apa, siapa, di mana, bagaimana, untuk apa, kapan. Jadi nanti saya misalnya, materinya tentang prasejarah, apa itu prasejarah, saya coba begitu nanti. Jadi dengan begitu mudah-mudahan mereka bisa. Kemudian ada juga rencana lain, saya akan membuat gambar, akan menampilkan gambar di Infokus ya, terkait dengan apa-apa materi itu, sehingga gambar itu nanti anak-anak muncul pertanyaan, itu yang saya coba. Atau gambar itu kalau misalnya kadang-kadang Bu, Infokus tempat kita itu kan sulit ya, karena guru juga banyak yang pakai. Jadi saya rencana mau cari gambar-gambar itu, kemudian saya laminating, saya bagi kepada anak-anak suruh mengidentifikasi dan memunculkan satu pertanyaan. Kira-kira begitu Bu yang akan saya lakukan. Baik, itu rencana Ibu di dalam pembelajaran ya Bu. Iya. Sedangkan tadi Ibu juga mengatakan bahwasannya Ibu juga mengalami masalah bahwa anak-anak sering tidak membawa buku pelajaran, padahal mereka sudah dibagikan, ya, betul, sudah kan, melapor ke perpustakaan juga iya, ke wali kelasnya. Iya. Lantas rencana Ibu untuk anak-anak tersebut berkomitmen bahwasanya mau membawa buku setiap jam pelajaran itu bagaimana Bu? Saya itu tadi minta tolong sama wali kelasnya untuk mengingatkan, tetapi kan nggak mungkin juga lah masa setiap pembelajaran saya harus mengingatkan kan gitu. Saya meminta komitmen kepada anak-anak agar anak-anak itu bertanggung jawab dalam setiap pembelajaran. Ya, artinya mereka itu harus mengecek
roster pembelajaran dan memastikan bukunya itu ada. Dan mungkin nanti saya akan berkomunikasi. Kebetulan kan saya ada di grup ya Bu, di grup komunitas tuh grup kelas ada saya. Jadi saya coba menghubungi wali-wali murid, mengingatkan di dalam grup karena kita ada grup itu Bu. Orang tua ya. Orang tua murid ya. Iya. Itu lebih cepat ya Bu karena Iya. ada nyangkut dengan orang tuanya. Iya. Iya Bu, baik. Jadi rencananya kapan Ibu akan melakukannya? Ya secepatnya lah ya, karena kalau kita larut-larutin ya didiem-diemin anak-anak tuh semakin berkembang ya, masaknya, nggak opennya, nggak pedulinya, ataupun mereka tuh nanti kan akan ketinggalan terus. Jadi saya secepatnya Bu, rencana saya nanti kan besok tuh ada pelajaran saya Bu. Nah, jadi saya akan datang di kelas mereka, kemudian saya akan mencoba menjumpai wali kelas, berkoordinasi dengan wali kelasnya, dan juga saya akan mengumumkan nanti di dalam komite wali murid. Baik. Siapa saja yang dilibatkan berarti tadi Ibu sudah mengatakan bahwasannya wali murid Iya, dilibatkan, wali murid kelas, tersebut, wali dan kelas ya. anak itu sendiri lah pastinya ya Bu. Iya, baik. Kira-kira ada tidak Bu hambatan yang akan Ibu dapatkan ketika Ibu menjalankan rencana Ibu tersebut dan bagaimana cara Ibu mengatasinya? Ya, memang kalau kita lihat ini Bu, ada juga wali-wali murid kita ini ya, kalau saya perhatikan WA-nya udah nggak aktif. Apakah nggak nomornya udah diganti atau nggak ada mungkin kota internet, saya juga nggak tahu. Tetapi nanti saya coba meminta bantuan kepada BK. Mungkin BK ada data terbaru. Biasanya kan BK itu update selalu mengenai nomor-nomor HP. Karena mereka kan selalu datang ke kelas ya, mencari informasi dan sebagainya. Nanti saya coba akan menghubungi BK lagi. Bagus sekali Bu rencana Ibu dan kiat-kiat yang akan Ibu lakukan terhadap murid Ibu yang malas membawa buku cetak, dan juga cara pembelajaran Ibu. Tadi Ibu sudah mengatakan bahwasanya Ibu akan membuat media-media baru ya Bu, Iya, untuk membuat supaya anak-anak tuh bisa interaktif, menjawab dan bertanya ya, kemampuan kritis, nalar kritisnya lah Bu, ini yang saya tingkatkan itu. Itu sekali. Sekarang Ibu sudah mendapatkan solusi Iya. dari permasalahan Ibu. Iya. Semoga kedepannya Ibu dapat memecahkan masalah ini secepatnya ya Bu. Terima kasih Bu Dian ya. Dengan begitu saya udah plong karena saya tuh bawaannya mau marah aja tuh. Iya Bu, jadi guru kita nggak boleh marah-marah. Iya, ya. itulah Ibu. Dengan berbicara sama Bu Dian Bu Dian Mutiara, saya udah ada ini ya, pencerahan saya. Iya. Mudah-mudahan bisa lebih baik ya. Baik Bu, terima kasih banyak. Kebetulan juga Bu, Saya lah Bu yang terima kasih banyak ya Bu. Ibu juga sudah mengatakan kepada saya terima kasih. Saya sudah dipercaya ya Bu. Iya Ibu. Terima kasih banyak. Sekarang ada jam pelajaran yang akan saya masuk nih, Oh, iya. sebentar lagi. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Baik. Oke. Tadi baru saja kita ikuti coaching yang disampaikan oleh Ibu Dian Mutiara dengan Ibu Dian Edkawati dengan menggunakan alur tirta. Ada 4 hal penting di situ yang telah dilakukan. Yang pertama adalah menyampaikan tujuan, kemudian identifikasi masalah, lalu ada rencana aksi, dan terakhir tanggung jawab. Insya Allah sesuai dengan alur yang telah disampaikan akan menjawab permasalahan yang disampaikan oleh coach yang telah dilakukan dengan secara baik oleh coach. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, di kesempatan kali ini kita akan melakukan kegiatan coaching yang akan dilakukan oleh Ibu Khairani sebagai coach dan Ibu Afnidar sebagai coachee. Yang mana pada hari ini Bu Khairani sebagai coach harus memiliki 3 kompetensi sebagai coach, yaitu yang pertama mendengarkan aktif, yang kedua kehadiran, yang ketiga memberi pertanyaan-pertanyaan berbobot. Bagaimana Bu Khairani, apakah sudah mempersiapkannya? Insya Allah Ibu. Baik, kegiatan ini akan kita mulai sekarang juga. Silakan.
Baik, luar biasa sekali ya. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan kegiatan coaching yang dilakukan oleh Ibu Afnidar dan Ibu Khairani. Selama kegiatan percakapan coaching sudah memiliki alur tirta, yaitu tujuan dari dibentuknya percakapan. Lalu identifikasi masalah juga sudah dibilang tadi dengan Bu Afnidar bahwa masalah beliau adalah kesusahan dalam membagi waktu antara pekerjaan rumah dan pekerjaan sekolah. Lalu rencana juga sudah dilakukan oleh Bu Afni, bahwasanya dia akan mencari orang untuk membantu pekerjaan rumahnya agar pekerjaan sekolah tidak terbengkalai, dan juga tanggung jawab yang sudah dilakukan dan komitmen oleh Ibu Afnidar bahwasanya agar secepatnya mencari orang yang dapat membantu Bu Afnidar dalam menyelesaikan pekerjaan rumahnya. Terima kasih, hanya itu saja yang dapat kami sajikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ibu, kita sudah hadir di sini. Seperti yang kita rencanakan bahwa hari ini kita akan melakukan coaching, ya. Di sini sudah hadir Ibu Afnidar sebagai coach dan Ibu Dian Mutiara sebagai coach, ya. Nah, tadi dari apa yang sudah kita rencanakan bahwa kita ini permasalahannya adalah bagaimana caranya meningkatkan kompetensi seorang guru di dalam mengelola pembelajaran yang berbasis IT. Nah, perlu kita ketahui Bu bahwa di dalam melakukan kegiatan coaching itu ada 3 hal yang harus dipahami oleh seorang coach, yaitu yang pertama adalah dapat mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh coachnya. Kemudian yang kedua, seorang coach juga harus bisa menggali informasi ataupun menggali potensi-potensi dari seorang coach. Serta yang ketiga adalah bahwa Ibu mau mencoba present, ya, atau adanya kehadiran penuh di dalam permasalahan yang akan kita selesaikan. Baik Ibu Afnidar, saya silakan untuk melanjutkan kegiatan coaching. Assalamualaikum Bu Dian. Waalaikumsalam Bu Afnidar. Ini saya dengar kemarin Ibu Dian cari-cari saya. Ada apa ini Bu? Iya, begini ya Bu. Bagaimana ya dia mengatakannya? Tapi seperti ini Bu, dia mempunyai masalah. Masalah Dian tuh, Dian sering minder sama teman-teman yang lain yang pandai-pandai IT tuh Bu. Jadi Dian tuh kalau belajar ya melalui buku aja, nggak pernah membuat melalui apa itu Bu namanya, fokus ya? Iya, proyektor ya. Iya, seperti itu. Saya lihat teman-teman saya jika belajar pakai itu anak-anaknya minat belajarnya tinggi seperti itu Bu. Jadi makanya dia kemari mau minta solusi dari Ibu atau saran bagaimana sih caranya agar dia menemukan masalah dia. Iya, jadi Ibu Dian, tujuan kita sharing atau cerita kita ini, jadi Ibu Dian ingin mengembangkan kompetensi agar lebih mahir ke IT ya Ibu ya. Iya, benar sekali. Jadi Ibu Dian memang sama sekali tidak bisa menggunakan IT atau tidak bisa menggunakan komputer gitu atau laptop. Bisa Bu, saya bisa menggunakan laptop tapi hanya Microsoft Word dan Excel saja. Sedangkan kalau membuat video pembelajaran itu kan kita memerlukan keahlian ya Bu. Seperti kalau saya mengatakan harus pandai PowerPoint, coba buat lu PowerPoint, kayak gitu. Sedangkan dia nggak mampu buat PowerPoint, buat apa itu namanya Canva ya? Iya, kalau kita Canva. buat video pembelajaran bisa melalui Canva ya, atau Iya. aplikasi yang lain. Nggak pandai lah dia kayak gitu Bu. Kayak mana ya Bu? Jadi rencana Ibu Dian biar Ibu Dian itu bisa, ada nggak rencana Ibu Dian? Jadi ada sih Bu, rencananya kan kawan dia tuh ada tuh yang pinter IT. Iya. Jadi kan dia juga pinter tuh buat video pembelajaran seperti itu Bu. Rencananya dia mau jumpain dia, belajar ke dia gitu Bu. Maksudnya. Ya terus kalau nanti kalau temannya apa udah tanya sempat apa enggak
bisa dia ikuti? Apa di online ada ya Bu? Dia juga baru Ada. tahu. Jadi kan Ibu Dian rencananya mau mengembangkan IT, membuat video pembelajaran. Jadi itu Ibu Dian harus milih yang seperti apa. Jadi harus tentukan dulu mana pelatihan yang ingin Ibu kembangkan. Misalnya ingin video pembelajaran. Jadi pelatihan apa kira-kira Ibu mau ikuti? Gitu ya, Bu. Jadi sekarang dia memiliki dua rencana Ibu. Yang pertama rencana dia menghubungi kawan dia itu dan mengatur waktunya. Iya. Apakah dia sempat atau tidak? Ya kan, Bu? Karena kan kalau dari sesama kawan kan kita lebih enak ya Bu. Kalau kita Iya. tidak paham atau mengerti kan kita jadi lebih gampang Iya, untuk mudah. bertanya-nya. Sedangkan kan kalau pelatihan kan orang-orang baru yang kita temui ataupun dari luring kan orang baru juga yang kita lihat. Itu kan membuat dia agak sulit ya untuk menerima pelajarannya. Jadi dua rencana ini kalau tidak bisa kemudian saya akan mencoba untuk mengikuti pelatihan seperti saran dari Ibu. Jadi rencananya Ibu setelah nanti kira-kira Ibu komitmennya apa? Komitmen saya yang pertama, saya berkomitmen bahwasanya saya harus mulai dan harus siap dalam belajar IT bersama Iya, teman. jadi harus sungguh-sungguh Bu kalau Iya, kita betul. niatnya memang mau membuat suatu pembelajaran yang berbasis IT itu harus dari kita juga ya Ibu Iya, ya. karena saya kepingin kali memang Bu dengan kawan-kawan kan Iya. melihat mereka membuat video pembelajaran. Katanya kalau saya belajar di kawan sekolah mereka ibu rumah tangga ya Bu, pastinya Iya. tidak memiliki waktu. Asal udah pulang udah buru-buru pulang seperti itu Bu. Sedangkan membuat video itu kan harus butuh waktu ya Bu ya. Iya, Apalagi benar kalau kita sekali. baru belajar. Jadi maka itu saya minta solusi dan saran dari Ibu. Iya. Dan Ibu memberikan solusi bahwasanya saya ikut les ya, Iya. ikut kursus pelatihan. Itu salah satunya. Nah, jadi kedepannya kira-kira tadi saya sudah lihat Ibu rencananya ingin belajarnya sama kawan ya Ibu ya, Iya. ataupun nanti kalau kawannya tidak ada waktu bisa mengikuti pelatihan. Atau kursus. Iya, jadi kedepannya Ibu, insya Allah dengan adanya video pembelajaran Ibu yang sudah Ibu buat nanti, itu bisa Ibu aplikasikan ke kelas. Nah, jadi kan bisa membuat pembelajaran di kelas Ibu tidak monoton ya Bu ya, lebih Iya, interaktif, benar sekali, tidak Bu. bosan, Iya, ya kan? iya betul Nah, sekali. jadi bisalah untuk perubahan pembelajaran di kelas. Iya. Ya, mudah-mudahan dengan cara yang seperti ini Ibu Dian bisa mengembangkan penguasaan IT-nya ya. Jadi gimana nih Ibu Dian, sudah dapat solusinya dari Ibu Dian sendiri ya kan? Gimana perasaannya? Senang sekali Bu, terima kasih banyak. Iya. Terima kasih banyak Ya, atas semoga semakin lancar ya nanti waktu ikut pelatihannya ya. Iya. Jadi bisa diterapkan sebaik mungkin. Mudah-mudahan lancar dan tetap semangat belajarnya. Jangan putus asa. Orang bisa, kita pasti bisa. Ya Bu ya. Iya, mudah-mudahan lancarlah seterusnya. Terima kasih banyak ya Bu ya. Ya, terima kasih ya Ibu. Tadi kita sudah mendengarkan kegiatan coaching kita hari ini, yaitu yang dilakukan oleh Ibu Apnida dengan Ibu Dian Mutiara ya, dengan sangat lancar. Tadi sudah kita dengarkan bahwa Ibu Apnida melakukan kegiatan coaching dengan menggunakan alur tirta ya. Yang pertama Ibu Apnida tadi sudah mencoba menanyakan tujuan, kemudian dari tujuan yang disampaikan itu terus muncul identifikasi masalah ya, masalah apa yang ingin diselesaikan. Itu tadi kita mendengar bahwa Ibu Dian Mutiara ingin mengembangkan kompetensi di dalam pembelajaran yang berbasis IT.